kecuali tanda tanda Nabi Yunus. Yunus. Itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda diberikan. Tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan Kenapa? Tidak diberikan tanda mereka. Di sini kecuali dijelaskan, tanda ada orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati Itu Ibu, doktrin semua itu yang Ibu tahu, doktrin dogma gereja itu Ibu. Ibu salah. Jadi iman itu Bang apa, Ibu? Weleng. Iya. Silakan Bang Weleng sama Ibu Izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku tambahkan, Ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa, Ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan, Ibu? Jadi beriman itu harus memakai akal, ya. Itu. Tidak bisa membuktikan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai Keren, akal, Ibu, ini. kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Gimana sih? Ibu nggak pakai akal kan, Bu? Pakai akal. Dunia ini diciptakan pakai apa, Bro? Bang Weleng sih pakai akal. Ah, bener Bu. Ajar Bu, marahin Bu. Pakai akal dia. Aduh. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Makanya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti Di matematika. mana, Bu, tempatnya akal? Oh, kalau belajar matematika pakai akal. Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya. Hati yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, Nggak keren. bisa. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih. Indonesia kita damai, serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh Matius 5:42 tuh. Jadi nggak Bu, 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42. 2 juta aja. 2. Bu, jangan langsung cemberut gitu mukanya, Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung ada Ya, 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu ya, Bu. Ganggu Iklan dulu ya, Bu. bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru. Pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1.000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke, gini, oke, Pak Pak Kaisar Bang. Nero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja, sambil Iya. iklan Baik, dulu, baik, ya, baik, minum baik. dulu, Di sini, Ibu sama Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat Abu Strong, juga sahabat dakwah pendakwa Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarinya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abuya Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, Pelak Pajero, penyembah karung pupuk urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan.
Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abuya Strong, jaya tersiar. Sekali lagi, selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Mantap. Besarin berdua aja, keren aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut, Bu? Kayak gitu. Ini keriting asli, Rifa. Oh, asli. Ibu cantik loh, serius. Umurnya berapa sih, Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia Allah, berhikmah. Berhikmah sekali. nomor Ibu satu. umurnya berapa emang? Hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Kalau ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, jangan lah. Kita suka Nggak boleh menghina agama orang menghina. lain. Mutuk Tuhan nggak boleh kan, Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak boleh, betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? Hina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena kena tombak tombak. sambil menunggu Uni. Mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bu Karol, karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya, sambil Boleh, menunggu. boleh. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan dirimu Bu, diambil iblis, Weleng. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut aku di sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini, Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ada, Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Nah, sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak
dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Ngasain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen Bu, suruh follow akun aku dulu Bu. Lumayan 1.000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba Bu, bantuin dong. Apa Bu? Apa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu. Biar 1.000, biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya Udah. bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Semangat Uniriva. Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita aduh, kenapa Bu? Bu kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Satu piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya Bu ya, kerja di bengkel ya Bu ya. Itu rambutnya 7 yurcet soalnya. Rambutnya Kuah 7 sate, yurcet. kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti 5 ayat biar bisa 42. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu, gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah Iya, gimana coba. Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. baca. Kita kan adik kakak, kita kan Ayat bersaudari. dibaca. Dan itu panjang Iya, panggil sekali adik tuh gitu. ayatnya. Dek, Kak, panggil adik, Dek gitu. Jadi Itu Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1.000 follower. Abu ya, Ya. naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Uni, Bang makasih Zuma ya. semuanya. Abis ini Bang Zuma naik, aku juga mau Assalamualaikum. pindah server. Siap, Abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adik itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca Coba. dalam satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak Saya apa-apa, nanti baca lama. satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa, aku tungguin. Aku tunggu. Demi Oke, uang 2 siap juta ya, nggak apa-apa. baca ya. Ya. Demi duit Ya, 2 saya juta baca nggak ya. apa-apa lah Bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir loh ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu Iota. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang Kakak. paling hina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu iya lanjut. Enggak apa-apa, aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta apa? Ya baca dulu. Jadi di sini ayatnya Bu, ada Bang Izin Zuma. Ibu izin sebentar ya. Saya sapa dulu ya. Gurunda Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya. minum dulu batuk.
Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo Makan sate. Juma, kemarin sudah bersama saya Juma ini, Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut, saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen tiru Ibu Caroline. Bible-nya sampai kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Tuh. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi, yang udah 20, baca 20-nya. Heeh. 20. Ya, kalau nggak salah bukan 25. Siapa yang nonton? Kak, yang 25, Di Kak. sini yang 20. Kak, dari 25, bukan. Aku salah, dari 25. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepet loh, Kak, lama kali ya. membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ngeri menyala-nyala. kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang Ih, lama di dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina di dalam Kepanjangan, dengan dia Kak. di dalam hatinya. Maka jika matamu yang Mampus. menyesatkan, tunggu lihat. Jika matamu yang menyesatkan, Itu, Kak. Itu aja Mana? langsung 42, udah 42. Yang 42 aja langsung cepet. Cepet 42 aja, 42. Aku mau ini nih. 42 kan harus dari awal, bro. Jadi Ya elah, Kakak kelihatan banget menghindar. bukan Baca menghindar. Ini harus dijelaskan Ya dari udah awal baca sampai dulu akhir. aja 42 harus jelasin, nggak apa-apa, baca aja. Nggak bisa, harus dari awal. Bang Karena Juma udah selesai minum Tuhan, kopi. Baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah. Pak. Kayak elah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Gurunda biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun Gurunda. baru. Bantu follow Akun baru. semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan, biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu, terakhir cepetan Kak. Itu 542, cepetan. Nggak kedengeran Kak. Ya elah, baca satu kitab. Diulang lagi dari awal. Iya Kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 Kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut lah Kak. Dari itu Alkitab itu harus dibaca judulnya sampai akhir. Udah baca, ya udah baca. Yang penting 42 udah. Sampai mana tadi? Ini panjang sekali, makanya itu yang harus dibaca. 38. Kak yang 38 tadi Kak baca. Dia menghindar guys. Dia tahu, soalnya di ayat ke-42 itu tertulisnya begini guys. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Dia nggak mau baca, dia nggak mau dipinjam. Bahaya ini. Bukan. Aduh. Bagi kami itu Rifa nggak boleh baca satu ayat atau satu pasal. Ya udahlah. Jadi yang di 42 tuh penjelasannya gimana itu?
Jadi memang ketika kita bisa memberi orang lain, ketika orang meminta kepada kita, ada kepada kita tidak beri, itu namanya dosa. Yaudah, Tapi minta kita minta benar-benar ada 200. yang nggak bisa, apa yang mau diberi, ya Minta kan? 200. Ya minta 200. Uangku cuma 50, Ayo udah 50.000 jangan. Minta 50. uangku cuman ya, Emang ada. Udah. Ya, ya. Ya, buat teman-teman. Sebelum saya turun ya, terima kasih buat Kak Caroline ya sudah menghibur kami di malam Jumat ini dan lanjut dengan Bang Zuma kajiannya ya. teman-teman. Terima kasih. Karena saya juga di koma lain juga ada kajian juga. Oh ya, mungkin saya sampaikan juga di sini teman-teman yang sudah 3,8 yang menonton. Yang pertama adalah dengan adanya kasus hukum yang dihadapi oleh saya, kemudian Bang Zuma dan Kak Nora, harapan kami supportnya teman-teman ya untuk meringankan proses itu bisa teman-teman salurkan bantuannya ke rekening APII. Seandainya teman-teman berniat meminta nomor rekening, boleh ke Bang Zuma, boleh ke saya, boleh ke Bang Handi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan ini sudah diizinkan, bukan saya pandai-pandai sendiri gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga proses hukum ini memang mengeluarkan biaya. Pertama kita harus membiayai para pengacara, kemudian biaya berangkat ke sana kemari gitu ya. Dan semoga proses ini bisa cepat selesai supaya bisa kita dalam keadaan lega dan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan makhluk bertulang belakang yang malu dan tantrum ketika kebenaran itu disampaikan ya. Kasusnya yaitu kami bertiga dituduh menista agama. Seperti itu ya. Dan support teman-teman memang kita butuhkan karena bagaimanapun juga ada orang yang terlibat untuk membantu kami ya, seperti pengacara dan lainnya, tentu membutuhkan biaya seperti yang saya sampaikan ya. Jadi terima kasih banyak supportnya buat teman-teman yang 4,1 dan juga follow-nya, dan jangan lupa saudari kita ini selagi tidak menghujat, tentu saya sendiri akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kembali lagi ketika dia sudah mulai melakukan aksi-aksi akrobat dan ulah beludak, itu hak kita untuk mencerdaskan bangsa agar tidak mengikuti apa-apa yang sudah menyesatkan. Mungkin saya izin turun, Bang Zuma dilanjutkan. Kak Caroline terima kasih ya. Adek izin turun adek ya Kak. Kak pinjam 200. Uni Ripa sehat-sehat Uni Kak, ya. pinjam 200. Masya Allah, semoga dalam Kak, pinjam lindungan Allah 200. selamanya. Lanjut. Kak pinjam 200. Kak pinjam 200. Assalamualaikum. kasih nih, saya kasih. Siap Ikhwan Pilah ya, dikencangkan lagi tap-tap layarnya. Jadi Gurunda di sini ada Welengre, dia Kristen tapi sudah tidak memposisikan Yesus Tuhan. Dan Ibu Carolina ini tetap kekeh gitu Gurunda. Tetap pokoknya Yesus Tuhan gitu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Fadol. Masya Allah. Tap-tap layar saudara. Iya, iya Bang Hos, izin aku tambahkan ini sama Ibu Caroline tadi belum selesai bicara ini. Kan sebelum ke paman ke Bang Suma ya aku selesaikan dulu lah sama Ibu Caroline ya. Mungkin beliau bisa mungkin ya terbuka wawasannya, pikirannya. Oke Bu ya. Aku lanjut Bu. Oke. Oke. Ya. Iya. Benar. Jadi begini Bu, ini ajaran-ajaran yang sekarang dipedomanin ya oleh umat Kristen termasuk Ibu ya, yang sebagian besarnya bersumber dari Paulus itu sendiri Bu. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang ini benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Pokok dari ajaran Paulus itu sendiri Bu ya, banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Maka tidaklah aneh banyak pertikaian di antara kekristenan itu sendiri. Bu, aku lanjut Ibu ya. Ini ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasul Paulus dan ajaran-ajaran dari Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Ini perbandingannya Ibu ya. Jelas berbeda dengan ajaran Paulus dan ajaran Isa atau Yesus itu sendiri. Perbedaan pertama ya, yakni dan yang untuk netizen yang lain juga ya, agar bisa mengetahui ajaran Paulus atau Nabi Isa yang ada di Bible itu sendiri. Perbedaan pertama yakni konsep Trinitas, yakni kepercayaan bahwa Tuhan sendiri terdiri dari 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ajaran ini berbeda dengan ajaran yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan monoteisme,
yakni kepercayaan kepada satu Tuhan, Bu, yakni menyembah hanya kepada Allah Bapa di surga. Datanya di mana? Yakni di Yohanes 20 ayat 17. Perbedaan yang kedua, Ibu, Paulus mengajarkan penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Konsep ini tidak diajarkan dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus itu, yang lebih menekankan. Jadi ajaran Yesus lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan, Ibu. Ya, perbedaan yang ketiga yakni Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Padahal Nabi Isa atau Yesus tetap mengikuti hukum Taurat. Isa atau Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Perbedaan keempat, Ibu, yakni tidak wajib berkitan atau sunat. Dalam suratnya, Paulus mengajarkan perlunya iman kepada iman, bukanlah sunat atau kitan. Padahal Yesus sendiri disunat atau dikitan. Ayatnya ada di Lukas 2 ayat 21, Ibu. Oke, aku lanjut ya. Di Efesus 5 ayat 19 mengenai hal untuk beribadah. Apakah Yesus mengajarkan untuk bernyanyi di dalam gereja? Tidak, Ibu. Itu adalah ajaran dari Paulus. Di Efesus 5 ayat 19, Paulus sebagai penulis berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus di sini mengajarkan untuk bersorak-sorak dan bernyanyi. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Dalam Matius 6 ayat 17, Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Sebentar Ibu bisa membukanya dan membacanya. Matius 26 ayat 39, Bilangan 20 ayat 6. Oke, di situ disebutkan bahwa pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Puasa cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi aku lanjut ya. Perbedaan terakhir yang keenam, yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible sendiri, Bu, kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan Nabi Isa atau yang dikarang oleh Paulus itu sendiri. Mungkin di next berikut aku akan menjelaskan siapa Rasul Paulus itu. Mungkin sini bisa aku berikan kisi-kisi sedikit ya. Rasul Paulus itu adalah rasul yang pernah bagaimana Ibu? Bang Weleng Ray jangan terlalu kepanjangan. Jadi gini, mungkin bisa sama Gurunda dulu karena Bang Weleng Ray Oke, masih Kristen ya. Jadi Bang Weleng Ray sini untuk pengetahuan, Rasul tambah Paulus itu wawasan. sendiri next Oke, lah ya. Lanjut sama Paman Gurunda Bang Sumat. Silakan. Ibu bentar ya, Iwan Pila sambil di follow akun Abuya Strong 2 ini ya. Sebelum saya turunkan nanti follow dulu. Lanjut Gurunda, betul Gurunda. Iya, Masya Allah, Ibu Carolina si Tepu ini salam kenal ya Bu ya. Gak kenal, kamu aja aku bulu betisku banyak bulunya. Gak kenal Oh, aku, ini Ma. teman SD saya dulu toh. Alamat, temanku ini rupanya. Ya, jumpa lagi kita ya. Aduh Ibu. Kau sudah menghina aku, kau sukanya menghina. Aku tetap mengasihimu. Iya iya Aku iya tidak iya. akan memilikimu, Juma. Beda loh itu Kata menghina suami dengan kasihlah ngajak musuhmu. diskusi. Jadi aku tetap mengasihi kamu. Biar bukan kamu Oh, iya. menghina, mempunyai aku. Aku doakan kamu menjadi Paulusnya Tuhan.
Nggak mau aku jadi Paulus, Bu. Amit-amit jadi Paulus. Paulus itu adalah hasilnya Tuhan Yesus. Gimana? Paulus itu adalah Paulus itu dulu zamannya dulu dia kan suka menghina orang pengikut Yesus. Dia membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai dia menjadi buta, dia menjadi penginjil. Begitu dan melakukan mujizat Tuhan. Kenapa kalian membenci Paulus? Dia tidak menyalahkan apa-apa. Dia itu adalah rasulnya Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia rasul. Begitu, Bang Juma yang terhormat. Iya, baik, Bu. Jadi sebenarnya tak ada yang membenci Paulus. Hanya saja manusia yang berakal sehat itu akan senantiasa menjauhi penyesat. Tidak akan mau berkongko-kongko dengan penyesat, tidak akan mau kemudian berdamai dengan penyesat itu. Sedangkan Paulus ini angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ ibu bisa lihat di dalam Matius. Buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah-ubah ayat kita orang. Baik, baik, Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi diterangkan di dalam Matius 12. Saya baca, Bu, ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya. Ibu Berapa? baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300.000 12. mana ada? Hah? Enggak ada ya? Oh, Matius Berapa? 12, betul. 38 sampai Ayat berapa? nomor 38 sampai 45. Bu. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan. Hanya sayang nggak ada yang memperhatikan. Gitu. Saya baca juga di sini, Bu, boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana, Bu? Matius berapa tadi? Alamak. Berapa? Konsentrasinya pudar. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, bacalah. ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda 30. Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Nah, Ibu ini kan baca. berkumis. Iya, baca. Tapi Pada jangan kamu waktu itu, lebih-lebihkan, jangan kurang-kurangi ya. iya, Ibu. Besok aku kirim silet, Bu, ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat. Nah, terkait dengan pertobatan yang ibu katakan barusan, diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak
7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya, Ibu? Setelah membunuh orang itu bertaubat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, Bro ada Juma. dong. Anda salah. Ahli Taurat Tidak ada dan orang hubungan. Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini tentang apa? Siapa, Tentang Bi? tanda Yunus. Ini tentang Yes. jelaskan sini. Tunggu dulu. Di sini Yes, kita silakan. menjelaskan orang Yeah. yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu meminta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan itu kayak kalian. Mereka minta tanda. bukan itu, Ibu. Bukan. Ini Tolong jelas. jangan Saya bacakan jangan ya, saya jangan bacakan ini dong. Saya Jangan bacakan. jangan. Ini ada judulnya semua ini ya, judulnya jangan kau Ya, jangan kau silakan, gabung semua. silakan. Kau gabung Silakan, tadi. Ibu, silakan. Silakan. Tadi kamu gabung dua judul tadi kamu gabung ya. Tadi Yang dua memberi kamu judul gabung. ini kan Satu, Lembaga itu Bible tanda Yunus Indonesia, Ibu. Dan kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab Ibu. itu memiliki Ibu. tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, tanda Yunus itu. Tuh. Nah, selain tanda itu pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga Angkatan jahat itu dia kan? mati, dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi 3 jahat hari 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda? Bukan. Iya dong. Bukan angkatan jahat yang dilakukan sini. Ya, orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelaskannya itu lah. Orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? ada diberikan. Kecuali tanda? Kecuali tak ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus. Yunus itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda Yesus akan- diberikan. tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan Kenapa? angkatan Tidak diberikan tanda mereka. Di sini Kecuali dijelaskan tanda? ada orang-orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah kenapa? tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang-orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua No, akan kita tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu, surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai yang Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Benar, jahat. memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama Dia Tuhan kebenaran. Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Jadi begini aja Akhirnya bro mengaku Juma. itu. Saya Terima nggak usah panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan jadi, jahat Juma, menerima jangan kebangkitan kamu hari ketiga menyesatkan kok jadi orang lain. saya yang jahat. Yang kembalilah mana kepada yang yang benar. Begitu. Enggak mau Juma. saya, Bu. Enggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat.
selain Tuhan Yesus Kristus, Hah. penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Itu saudara untuk semuanya. angkatan jahat, Ibu. Ya memang saya jahat dulu jahat. Alhamdulillah Semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Ya, mengaku. Tetapi darah Yesus yang menyucikan saya. Darah Yesus. Itu tanda mati untuk Yesus yang angkatan salib jahat untuk itu. saya. Orang angkatan jahat itu selalu akan melakukan kejahatan dengan mengambil judul bahwa kebangkitan Yesus hari ketiga itu adalah keselamatan. Itu ajaran angkatan jahat Yesus sendiri kepada orang mengatakannya lain. cuma Yesus. Barang siapa menerima Yesus Kristus maka dia akan selamat. Menerima Datanglah sebagai padaku apa? yang berbeban berat, Menerima maka kamu sebagai akan apa, Ibu? diselamatkan, begitu aja. Menerima Jadi sebagai kalau apa? kamu nggak percaya, monggo. Tapi janganlah kamu menyesat orang lain. Begitu aja, terima kasih. Kami tidak mau masuk dalam kelompok angkatan jahat. Itu aja. Ibu mau silakan. Silakan aja. Beli silet, cukur bulu betis. Sederhana loh. Tapi satu hal yang saya suka dari Ibu siapa tadi? Ibu tim kesebelasan. Saya suka kenapa? Karena dia memperlihatkan sisi kesalahan daripada orang-orang yang beriman percaya kepada penyaliban. Saya berterima kasih. Biasanya ada orang yang pandai berkelit bla bla bla, tapi Ibu ini berkelit tetapi justru menguraikan bahwa ya memang itu untuk angkatan jahat. Yesus memberikan tanda angkatan jahat bahwa tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Yesus kemudian menjelaskan sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan, perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ini hadiah untuk Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Carolina. Kalau masih mendengarkan, saya kasih data ini obat supaya Ibu bisa sembuh. Di dalam Lukas 12 nomor 8, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepada kalian," kata Yesus, "setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim." Itu hadiah untuk Ibu. Apa itu maksudnya? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku, anak manusia, aku ini anak manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, aku anak manusia. Artinya, barang siapa yang mengaku Yesus itu adalah manusia di depan manusia, maka aku anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat manusia. Jadi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan tidak akan diakui oleh Yesus di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dalil hadiah untuk Ibu Carolina, Lukas 12 nomor 8, bungkus. Ya, usahakan kemudian Ibu pelajari, Ibu dalami, Ibu resapi, Ibu kemudian pikirkan baik-baik. Itu data yang akurat. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepada kalian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Elohim. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku, barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, maka aku anak manusia. Kan tidak nyambung kan? Barang siapa yang mengaku di depan manusia bahwa aku ini adalah Tuhan, maka aku anak manusia akan mengakuinya juga di depan malaikat-malaikat. Tidak nyambung. Jadi yang benar adalah, barang siapa yang mengakui aku sebagai Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan di depan manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian.